Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Kalau tiga nikmat ini hilang, hidup kita laksana sayur tanpa garam, hambar tak ada makna. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang akhlaknya seindah pelangi, hatinya sebening embun, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sekalian, hidup ini aneh. Kadang kita lihat orang di pinggir jalan senyum-senyum sendiri, kita langsung bilang itu orang jatuh cinta. Padahal bisa saja dia baru beli gorengan 2.000, dapat bonus 3. Manusia itu rumit. Wajahnya bisa tersenyum, hatinya bisa menangis. Matanya bisa berbinar, tapi jiwanya bisa terluka. Pernahkah kita coba menerka apa yang tersembunyi di hati seseorang? Allah berfirman, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Al-Quran Surah Ghafir ayat ke-19. Jadi hadirin, jangan gampang menilai orang dari luar. Kadang orang yang kita anggap bahagia sebenarnya sedang menyimpan duka. Dan orang yang tampak sederhana bisa jadi hatinya sedang dipenuhi cahaya cinta Allah. Syair yang pernah kita dengar itu sebenarnya mengandung makna makrifat yang dalam. Ketika disebut ada derita di mata, derita dalam jiwa, itu bukan sekadar kisah cinta manusia. Dalam pandangan makrifat, derita itu adalah ketukan Allah. Luka di hati adalah surat cinta ilahi. Lewat rasa sakit, Allah ingin mengingatkan bahwa hidup ini bukan panggung sandiwara belaka. Lalu ada gelora cinta di dada, tapi tak dihiraukan. Itu ibarat cinta ilahi yang selalu bergejolak dalam ruh manusia. Semua kita ini sejatinya merindukan Allah. Tapi karena sibuk dengan urusan dunia, urusan perut, urusan jabatan, urusan saldo, kita tidak hirau pada getaran itu. Padahal Allah sudah berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat ke-54. Subhanallah, kita punya Tuhan yang mencintai hambanya. Pertanyaannya, sudahkah kita membalas cinta itu? Kemudian ada kalimat, selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Inilah pesan makrifat yang amat penting. Musim bergulir itu adalah umur kita. Selama hayat masih dikandung badan, selama napas masih terhembus, masih ada kesempatan untuk membuka hati, bertobat, memperbaiki diri. Tapi kalau musim sudah berganti, kalau ajal sudah tiba, pintu kesempatan tertutup. Dan akhirnya disebut, kasih pun deras mengalir, cemerlang sebening embun. Inilah rahmat Allah. Turunnya pelan, lembut, tidak gaduh. Embun tidak pernah ribut saat turun, tapi ia menyegarkan siapapun yang disentuhnya. Kalau hati kita lembut, embun kasih itu akan menetap. Tapi kalau hati kita keras, embun jatuh lalu hilang tanpa bekas. Ada cerita, jamaah sekalian, seorang bapak ngeluh sama saya, Ustadz, saya ini kalau sakit istri saya cuek aja. Katanya di mata saya ada derita, di jiwa saya ada luka, tapi dia nggak peduli. Saya bilang, Pak, bisa jadi istri Bapak itu lagi melatih Bapak supaya belajar makrifat. Kalau sakit, ingat Allah dulu, bukan ingat istri. Istrinya nyeletuk. Betul Ustadz, saya ini lagi sabar sama Bapak, soalnya Bapak kalau sakit selalu pas tanggal tua. Nah, begitulah hidup, hadirin. Kadang manusia tak peduli, tapi Allah selalu peduli. Kasihnya deras mengalir, sebening embun. Ada seorang sufi ditanya muridnya, Guru, kenapa hati saya kering? Saya punya harta, punya keluarga, tapi jiwa saya gelisah. Gurunya menjawab, karena hatimu tertutup. Embun rahmat itu selalu turun. Tapi kalau daun tertutup debu, embun akan jatuh sia-sia. Bersihkan hatimu, maka embun akan menetap dan menyejukkan. Begitulah hati kita. Kalau penuh sombong, penuh dengki, penuh kesibukan dunia, kasih Allah akan jatuh dan hilang. Tapi kalau hati kita bersih, embun itu akan bercahaya di dalamnya. Allah berfirman, maka segeralah kamu kembali kepada Allah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-50. Maka jangan tunggu musim berganti, jangan tunggu ajal menjemput. Mari kita buka hati, saling memahami, saling peduli, dan kembali pada Allah. Hadirin sekalian, kalau embun bisa membuat daun segar, maka kasih Allah bisa membuat hati tenang. Ya, jangan abaikan derita sesama, jangan abaikan cinta ilahi.
Biarkan kasih itu mengalir sebening embun, menyejukkan jiwa, menumbuhkan iman, dan membawa kita pulang pada Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah yang sebening embun itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.